Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Isma, Ketua dari kelompok 4 yang beranggotakan Vidya Azhar Aulia dan Konita. Kami akan menjelaskan materi PCR. Pada beberapa waktu lalu, pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 sempat menjadi masalah kesehatan global. COVID-19 ditandai dengan gejala ringan yang dapat berupa batuk kering, sakit tenggorokan, dan demam. Penyakit ini dapat berkembang menjadi lebih berbahaya pada pasien lanjut usia dan disertai komorbiditas seperti gangguan kardiovaskular, cerebrovaskular, endokrin, pencernaan, dan pernapasan. Bila tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi fatal terutama pada pasien-pasien tertentu. Salah satu tahapan dalam menegakkan diagnosis COVID-19 adalah dengan uji laboratorium. WHO telah menetapkan beberapa metode untuk pengujian laboratorium COVID-19, diantaranya menggunakan PCR dan RDT. Pada saat itu, metode PCR lebih direkomendasikan dalam pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian PCR. Apa itu PCR? PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya memperbanyak DNA in vitro secara enzimatis. Teknik PCR telah dikembangkan untuk diagnosis berbagai penyakit infeksi. Selanjutnya, konsep dasar dan cara kerja akan dijelaskan oleh Vidya Azhar Aulia. Nah, jadi PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Nah, ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu denaturasi, annealing, dan pemanjangan untai DNA. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Teknik PCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya PCR RFLP, PCR RAPD, nested PCR, quantitative PCR, RT-PCR, dan inverse PCR. Keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Berikutnya di sini ada cara kerja dari PCR. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Nah, yang pertama yaitu ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Nah, yang kedua itu ada annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 8-25 basa, mengandung 50-60% G plus C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sequence DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu antara 50-60 derajat Celcius.
Nah, yang ketiga yaitu ada pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Tak polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit hingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Selanjutnya di sini ada gambar untuk alat PCR. Nah, jadi pada proses PCR menggunakan alat yang bernama termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dian. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesimen dan persiapan spesimen dalam PCR. Dalam PCR atau polymerase chain reaction, spesimen yang digunakan adalah bahan biologis yang mengandung DNA atau RNA yang ingin diamplifikasi atau dideteksi. Persiapan spesimen melibatkan beberapa langkah untuk memisahkan atau menghilangkan komponen lain yang dapat mengganggu reaksi PCR. Ada beberapa contoh spesimen yang umum digunakan dalam PCR. Yang pertama ada darah. Sumber darah bisa berupa darah utuh yang diambil melalui tusukan jarum atau sumber yang lebih spesifik seperti serum atau plasma darah. Darah dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengamplifikasi DNA atau RNA dari berbagai organisme, termasuk manusia, hewan, atau patogen tertentu. Yang kedua ada jaringan. Spesimen jaringan dapat digunakan dalam PCR untuk berbagai aplikasi seperti penelitian genetik atau diagnostik kanker. Jaringan bisa berasal dari biopsi atau operasi bedah. Selain itu, jaringan yang disimpan dalam bank sampel atau koleksi jaringan juga bisa digunakan sebagai sumber spesimen untuk PCR. Yang ketiga ada sekresi atau ekskresi. Sekresi atau ekskresi seperti air liur, lendir, air seni, atau tinja dapat digunakan sebagai sumber spesimen untuk PCR, terutama dalam penelitian mikroba atau diagnostik penyakit infeksius. Yang keempat ada kultur mikroba. Jika penelitian atau diagnostik bertujuan untuk mengamplifikasi DNA atau RNA mikroba tertentu, kultur mikroba dapat digunakan sebagai spesimen. Kultur ini bisa berasal dari koleksi laboratorium atau dari pasien yang diduga terinfeksi. Yang kelima ada sampel lingkungan. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengamplifikasi DNA atau RNA dari organisme yang ada di lingkungan seperti tanah, air, atau udara. Persiapan spesimen sebelum PCR dapat melibatkan langkah-langkah tambahan seperti isolasi DNA atau RNA, penghancuran atau lisis sel, penghilangan enzim penghambat, atau pembersihan bahan-bahan yang menghambat reaksi PCR. Metode dan kit komersial yang digunakan untuk persiapan spesimen ini dapat bervariasi tergantung pada jenis spesimen dan tujuan PCR yang ingin dicapai. Yang pertama, DNA ekstrak. DNA dapat diekstraksi dari berbagai jenis spesimen seperti darah, jaringan, sel, atau kultur bakteri. Metode ekstraksi DNA yang umum melibatkan penggunaan kit komersial seperti DN Easy Plan Mini Kit atau Kiagen. Yang kedua ada RNA ekstrak. RNA juga dapat diekstraksi dari spesimen seperti jaringan atau sel. Metode yang umum digunakan untuk ekstraksi RNA termasuk penggunaan kit komersial seperti RN Easy Mini Kit atau Trizol. Yang ketiga ada spesimen klinis. Dalam diagnostik medis, PCR sering digunakan untuk mendeteksi patogen seperti virus atau bakteri. Spesimen klinis yang umum digunakan termasuk darah, urin, cairan cerebrospinal, atau swab nasofaring. Persiapan spesimen ini melibatkan pengambilan yang steril dan penggunaan buffer pengawet atau media transportasi yang sesuai. Yang keempat ada plasmid DNA. Plasmid DNA digunakan dalam berbagai aplikasi PCR seperti cloning dan mutagenesis situs-situs tertentu. Persiapan plasmid melibatkan isolasi DNA plasmid dari bakteri yang mengandung plasmid,
menggunakan metode seperti mini-prep. Yang kelima ada DNA genomik. DNA genomik adalah DNA yang diekstraksi dari seluruh genom organisme. Persiapan DNA genomik melibatkan metode ekstraksi DNA yang lebih kompleks, tergantung pada jenis spesimen dan organisme yang digunakan. Yang keenam ada primer PCR. Primer PCR adalah fragmen pendek DNA yang digunakan untuk menginisiasi replikasi DNA target selama siklus PCR. Desain primer PCR tergantung pada urutan target yang ingin diamplifikasi. Primer dapat dirancang menggunakan berbagai perangkat lunak atau alat online seperti Primer 3 atau NCBI Primer Blast. PCR memiliki berbagai kegunaan dan aplikasi yang luas, baik dalam penelitian maupun di bidang klinik. Beberapa kegunaan dan aplikasi umum PCR yang saya ketahui, yang pertama, PCR dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keberadaan spesifik DNA atau RNA dalam sampel. Hal ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti identifikasi patogen, deteksi genetik, pemetaan genom, dan identifikasi spesies. Yang kedua, PCR dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen penyebab penyakit infeksi, seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Metode PCR yang sensitif dan spesifik dapat membantu dalam diagnosis penyakit infeksi dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, PCR digunakan dalam diagnostik genetik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi perubahan genetik yang terkait dengan penyakit genetik. Hal ini meliputi deteksi mutasi, amplifikasi gen spesifik, analisis polimorfise, dan analisis ekspresi gen. Yang keempat, PCR digunakan dalam forensik DNA untuk analisis sidik jari genetik, identifikasi pelaku kejahatan, atau untuk menentukan hubungan kekerabatan antara individu menggunakan metode profil DNA. Yang kelima, PCR dapat digunakan dalam analisis ekspresi gen untuk mempelajari aktivitas genetik dan regulasi gen dalam sel atau jaringan tertentu. Yang keenam, PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi dan menghasilkan fragmen DNA yang kemudian dapat digunakan dalam konstruksi DNA rekombinan seperti cloning gen, analisis mutagenesis, atau pembuatan plasmid. Yang ketujuh, PCR dapat digunakan dalam uji paternitas dan uji kekerabatan untuk menentukan hubungan biologis antara individu menggunakan analisis polimorfisme DNA seperti pengulangan pendek tandem atau short tandem repeat. Yang kedelapan, PCR dapat digunakan untuk memantau efektivitas terapi dan pengobatan pada tingkat molekuler dengan mendeteksi dan memantau perubahan dalam jumlah DNA atau RNA target sebelum dan sesudah terapi. Dalam konteks klinik, PCR memiliki peran penting dalam diagnosis penyakit infeksi, diagnosis genetik, pemantauan terapi, serta penelitian dan pengembangan obat. Karena keunggulan PCR yang cepat, sensitif, dan spesifik, PCR ini menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam laboratorium klinis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PCR akan dijelaskan oleh Konita. Ada kelebihan dan kekurangan dari PCR. Saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Ada 4 poin. Yang pertama ada amplifikasi target tertentu. Nah, PCR ini memungkinkan amplifikasi DNA secara selektif. Artinya hanya ada fragmen DNA target yang spesifik yang akan diperbanyak. Jika hanya ada sedikit DNA target yang tersedia. Hal ini sangat penting dan banyak aplikasi diagnostik dan penelitian. Kedua, ada kecepatan dan efisiensi tinggi. PCR ini dapat menghasilkan jumlah salinan fragmen DNA yang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, reaksi PCR ini biasanya dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau bahkan lebih cepat. Ketiga, ada sensitivitas tinggi. PCR juga memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi atau mengamplifikasi DNA target. Keempat atau yang terakhir ada fleksibilitas. PCR ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti diagnostik medis, identifikasi patogen,
pemetaan genom, analisis forensik, dan masih banyak lagi. Nah, teknik ini dapat dengan mudah dimodifikasi dan dikombinasikan dengan metode analisis lainnya untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan diagnostik yang spesifik. Ada kekurangan dari PCR. Yang pertama ada kontaminasi. Nah, kontaminasi ini karena PCR ini kan sangat rentan ya terhadap kontaminasi, karena cuman membutuhkan jumlah DNA yang sangat kecil. Nah, kontaminasi dengan DNA asing dapat menghasilkan hasil yang salah dan ambigu. Kedua ada kesalahan amplifikasi DNA selama reaksi PCR. Nah, yang menghasilkan produk palsu atau primer non-spesifik. Nah, kesalahan ini dapat mempengaruhi hasil akhir atau interpretasi analisis. Ketiga, ada keterbatasan ukuran dan tipe DNA. PCR tidak efektif dalam mengamplifikasi fragmen DNA yang sangat panjang atau terlalu pendek. Setelah tadi tentang pemahaman kelebihan dan kekurangan dari PCR, membantu peneliti dan profesional laboratorium untuk mengevaluasi metode yang paling tepat untuk keperluan spesifik mereka dan menghindari kesalahan atau interpretasi yang tidak akurat. Hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PCR itu adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara mengaplikasi DNA. Hasil pemeriksaan PCR juga dapat membantu untuk menegakkan diagnosis sepanjang pemeriksaan tersebut dan dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. Keunggulan dari PCR ini dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Nah, masalah yang berkenan dengan PCR itu biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi atau kekeliruan dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.